Tadi got the bad guys. Halo sobat barbar yang suka rebahan. Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Shadowforge 2025. Bercerita tentang pasangan suami istri yang dulunya adalah pemimpin pasukan khusus yang bernama Shadowforge. Setelah melanggar aturan karena jatuh cinta dan memiliki anak, mereka harus bersembunyi demi melindungi putra mereka dari kejaran organisasi tersebut. Daripada kelamaan, langsung kita gas filmnya. Confirm weapons in sight. Keep a hard posture. Di awal film, sebuah tim elit CIA bergerak dalam senyap. Mereka melakukan penyergapan terhadap sebuah apartemen di distrik pusat kota, tempat yang diyakini menjadi markas persembunyian seorang buronan berbahaya dengan nama Sombra. Ketika pintu berhasil didobrak, para agen menyadari mereka telah termakan taktik pengalihan, sebuah jebakan yang dirancang dengan brilian. Jebakan itu dibuat oleh Isaac alias Sombra, mantan agen khusus CIA yang memiliki gangguan pendengaran permanen akibat ledakan bom saat menjalankan misi bertahun-tahun lalu. Saat ini Isaac sedang berada di kediaman barunya, menikmati waktu tenang bersama anaknya yang bernama Kay. Kay seorang anak yang energik dan ceria. Sejak Kay lahir, ia tidak pernah bertemu ibunya, karena sang ibu yang bernama Kira juga seorang agen yang terpaksa bersembunyi dan memutuskan untuk melawan agen CIA seorang diri, dan memutuskan melawan organisasi Shadowforge sendirian. She used to lay daddy down in her lap. Mama used to do this. Isaac dan Kira adalah mantan anggota Shadowforge, unit rahasia CIA paling mematikan. Mereka terpaksa membelot karena ketahuan menjalin cinta di antara sesama agen. Sebuah kesalahan fatal yang dilarang keras oleh organisasi. Selama 8 tahun, Isaac dan keluarganya terus diburu. Isaac selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mengganti identitasnya demi menjaga penyamaran. Bukan tidak bisa melawan, ia hanya tidak ingin membahayakan keselamatan anaknya. Bagi Isaac, Kay adalah satu-satunya alasan ia bertahan hidup. Di pagi hari, karena stok makanan dan cemilan sudah menipis, Isaac memutuskan pergi ke supermarket. Voila, like boobies. There we go. And booties too? We both sons. Really? Ia mampir ke bank untuk mengambil sisa tabungannya. C'est ce que je fais. Di tengah transaksi yang tenang, tiba-tiba 3 perampok bertopeng menobrak musuh, menodongkan senjata ke arah semua orang. Kai, come to me. Suasana berubah tegang. Isaac dengan cepat meminta Kay untuk menutup telinganya. Meskipun di film tidak diperlihatkan, itu cukup untuk membuat kita yakin betapa hebatnya Isaac saat menjadi agen. Daddy got the bad guys. Isaac tahu kejadian ini akan terekam dan langsung sampai ke telinga CIA. Rekaman CCTV bank itu langsung sampai ke meja Jack. That face is a morning destroyer, Patrick. Ombra hit a loca in Miami last night. Pimpinan CIA yang ambisius. Wajah Isaac di layar membuat Jack murka. Ia segera menghubungi seluruh anggota Shadowforge. It's time to go to work. Ia meninggalkan rumah itu dengan alasan akan mengajak Kay berlibur. You sure you okay, my girl? I'm okay, Daddy. We're gonna fly. On a plane? Setelah menempuh perjalanan panjang, Isaac dan Kay tiba di sebuah pondok tua di tengah hutan. Are there piranhas? No, but there are explosives.
Suasana di pondok itu sangat tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Seru sih kayaknya ya kalau tinggal di situ ya. Oke, lanjut, oke. Setelah memastikan area sekitar aman, mereka duduk untuk makan malam dengan bekal seadanya. That's my superpower. How? I don't know. Di tengah malam, Ishak terbangun akibat suara gaduh dan ia segera mengambil pistolnya. Setelah Ishak periksa, ia terkejut melihat jejak kaki basah di lantai dan tiba-tiba... sesosok wanita muncul di hadapannya. Itu adalah Kira, istrinya. Inilah cara mereka untuk melepas rindu. It's okay, Munga. Sampai Kay muncul, barulah berhenti pertarungan itu. Kay kebingungan melihat mereka. Tapi di tengah situasi yang tidak kondusif itu, Kay akhirnya bisa bertemu sosok ibunya untuk pertama kali. Mom. Di saat Kay tertidur, mereka mulai mengasah kemampuan dan menunjukkan skillnya. Don't be mad. I was always a better shot than you. No. Yeah. Keesokan harinya, mereka menggunakan mobil yang sudah di-custom dengan lapisan pelindung serat karbon titanium 1/4 inch dengan menggunakan mesin V12. Selanjutnya, bemper depan bisa menembus barikade dan kaca anti peluru level 10. Reinforced bumpers so it can punch through roadblocks, UL level 10, bullet-resistant glass, and... Mereka menuju ke rumah Uncle dan ontinya. Perjalanan penuh dengan kebahagiaan. That's your favorite song. Oh, it's not. Well, can I hear it? No, maybe we just enjoy the quiet. Tapi jalanan berkabut dan mobil mereka telah dilacak. Okay, baby cakes, get in there. Go ahead. All right, lie down. Karena mungkin ini adalah situasi berbahaya, Kay ditaruh ke belakang mobil karena mereka akan ngebut seperti roket. Because Daddy's gonna go fast and it's gonna get a little Are bumpy. we gonna be okay, Mama? Yeah. Ya, banyak sekali para pemotor arogan yang menyerang mereka. Mobil mereka terguling dan masuk ke dalam sungai. Really? Untungnya, mereka berhasil selamat. Kira melihat dari skop yang ternyata itu adalah teman mereka sendiri di Shadow Forge. They're all there. Isaac. All of them. Di malam hari, mereka memutuskan untuk berlindung di sebuah gedung kosong. Kira meyakinkan bahwa Uncle dan ontinya bukan seorang pengkhianat. It's not Auntie and Unc. It's not. I trust them. Mereka mulai menyusun sebuah rencana. Kira akan mendatangi Jake sendirian untuk bernegosiasi. Sedangkan Ishak dan Kay akan mendatangi onti dan uncle-nya secara diam-diam. Keesokan harinya, Kira menelpon Jake untuk bertemu langsung untuk melakukan negosiasi. You want me? I do. Offer. What offer? I come to you, we work this out in person. Di tempat lain, ternyata selama ini Uncle dan Onti yang membantu Kira selama dia menjadi buronan. Oh, jadi di sini Ishak seolah-olah belum pernah bertemu dengan Kira lagi ya teman-teman. Lanjut. Tapi Ishak yang bohong pun mengatakan kalau Kira akan ke markas Jack. How long? The whole time she's been in the breeze. What was you? Where? Cinder. Solo. Setibanya di rumah Uncle dan ontinya, Ishak dan Kay memutuskan untuk beristirahat. I'm hungry, Dad. What? Come here, nephew. You hungry? We good? No.
Tapi tiba-tiba Isaac diserang oleh pasukan Shadow Forge. Sesampainya di Pulau Isla Apoderado, Kolombia, Kira bertemu dengan Jack. Kira berkata bahwa ini urusan 1 lawan 1. I thought this was gonna be a one-on-one thing. Jack menyuruh 2 anak buahnya untuk pergi. Sementara itu, mereka akan melakukan percelepotan. Akan tetapi, akibat suara tembakan, 2 pengawal itu kembali lagi. Ya, Jack ternyata masih hidup karena Jack menggunakan baju bahan Kevlar. Thank God for bespoke tailoring. For as good as you once were, you've fallen off just as fast. This is gonna be fun to watch. Kira dibawa dan disuruh melakukan perduelan 1 melawan 2 orang. Kira kalah dalam perduelan itu. Fuck you, Jack. Di saat ia sadar, Isaac masuk ke ruangan itu dan disusul oleh Kay yang dibawa ke ruangan bawah. Hey, baby. You good? You take the little guy downstairs. We're not ready yet. Uncle dan ontinya pun ditangkap, akan tetapi... Good to see you. Good to see you as well. Ya, ternyata si Uncle adalah pengkhianatnya. More for me, it's your ass. You fucking piece of shit. For what? For what, Avery? Fucking money? Jack sangat marah karena mereka telah melanggar sumpah darah yang artinya mereka harus menjalankan kewajibannya untuk mengabdi kepada Shadow Forge. Dan kalau membelot, konsekuensinya adalah hukuman mati. You swore to uphold an obligation to all of us on pain of death. That. Kira membantah semua itu karena Jack mengadu domba anggota tim. Yang lebih wah lagi adalah ternyata Jack mencintai Kira. Karena dia tidak mendapatkan cintanya Kira, dia menghalalkan segala cara untuk memburu mereka berdua. You turned the shadows in on themselves. He knows. You were in love with me. Gila, cinta segitiga, Cok. Lanjut. Kira menjelaskan cara licik Jack kepada anggota Shadow Forge. Saat Jack tidak bisa mendapatkan Kira seperti yang dia inginkan, di saat itulah dia mempermainkan Kira dengan cara mengancam akan mencopot pangkatnya, menurunkannya, dan menghancurkan kehidupannya. Tapi tiba-tiba Secretary General Cinder. General, you are hereby being remanded toward custody and transferred to NSA Naval Annex Camp Lemonnier. 2 anggota Jack adalah mata-mata dan diperintah dari kantor Inspektur Jenderal. Jack akan dipindahkan ke NSA, singkatan dari Naval Annex Camp Lemonnier, untuk menunggu persidangan. Special agents with OIG and Justice. Mereka berdua adalah agen khusus dari OIG dan kehakiman. Jack telah diselidiki selama berbulan-bulan karena kasus kriminal. Di saat salah satu anggota Shadow Forge ingin berontak, tiba-tiba... Whoa! They move. Kill them. Salah satu agen berkata kalau mereka bergerak langsung didor saja. Tapi anggota Shadow Forge telah mempunyai rencana lain dan ini yang terjadi. Baku tembak tak terhindarkan. Jack dan Uncle berusaha kabur. Dan ternyata Onti yang membantu agen itu untuk meringkus Jack. I gotta go for Cinder. Can you cover me? I'm not supposed to say this, but you're an asshole,
Onti ingin menyelamatkan Kay, akan tetapi Uncle ingin membawanya kabur. Ya, namanya wanita ya, si Uncle nggak berkutik sama sekali, John. Lanjut. Di tempat lain, salah satu agen berhasil membunuh satu anggota Shadow Force. Kira melihat celah dan menyuruh Isaac untuk bersiap-siap. Salah satu agen berhasil menembak bahu Jake, akan tetapi Jake kehabisan peluru dan memutuskan untuk lari. Better run, motherfucker. Di tempat lain, Kira melawan anggota Shadow Force. Karena Kira lebih kuat, dengan mudahnya dia melumpuhkan wanita itu. Isaac harus menghadapi dua musuh, tapi dia melihat kesempatan emas. You okay, Muga? Akhirnya, Kira, Isaac, dan Kay bertemu kembali. Tapi, selama Jake masih hidup, misi ini belum selesai. Kay dititipkan kepada ontinya dan mereka akan memburu Jake. Auntie beat Unc up. That's right, baby, and that's why he's in the bathroom on a timeout. Kejar-kejaran di kapal pun terjadi. Kapal Jake menabrak sebuah bangunan dan mereka berpisah untuk menemukan Jake dan satu anggota terakhir dari Shadow Force. You guys don't mind if I crash this, do you? Di sebuah pesta, Jake menembakkan peluru ke atas untuk membubarkannya. Come on, man, suck it up. Di tempat lain, Isaac harus berduel dengan satu musuh. Dia melepas alat pendengarannya dan ini yang terjadi. Di tempat lain juga, Jake berhasil mengalahkan Kira. Kira memanggil Isaac yang tidak menggunakan alat pendengar. Isaac! Shut up! Listen, please. Tapi, alhamdulillahnya, pendengaran Isaac sekarang telah normal. Jake pun meninggoy. 6 bulan kemudian, mereka menjadi keluarga yang bahagia dan hidup normal. Akan tetapi, Onti menelponnya dan mengabarinya kalau dia akan membuat Shadow Force 2.0 dan mengajak Kira untuk kembali. Shadow Force 2.0. Then let's talk after a while. Yeah, I'll talk to you later, okay? Be good. You too. Film pun berakhir. Kalau kalian suka film barbar seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oh iya, nyalain lonceng juga biar nggak ketinggalan video barbar selanjutnya hanya di Gondes Film. What?